Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi jama'in. Puji syukur mari kita limpahkan atas berkat rahmat dan karunia Allah jualah. Pada kesempatan siang hari ini kita berkumpul dalam room meeting yang akan membahas tentang monogami, poligami, dan perceraian. Pada kesempatan kali ini kami diamanahi oleh dosen pembimbing Bapak Fahmi mendapatkan kelompok 2 yang beranggotakan Bobi Putra Mayoka, Suryo Widianto Gumelar, Latifah Dinar, dan Fadila Irjanti. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang 3 hal. Yang pertama monogami, yang kedua poligami, yang ketiga perceraian. Pada kesempatan kali ini kita udah mencari berbagai sumber tentang monogami, poligami, dan perceraian. Dan penjelasan yang lebih lanjut akan disampaikan oleh teman saya kepada Mas Suryo, dipersilakan. Terima kasih Mas Bobi atas waktunya. Terima kasih teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya melanjutkan dari Mas Bobi akan menyampaikan tentang monogami. Nah, kata monogami sendiri berasal dari bahasa Yunani. Yang pertama ada mono atau satu, yang kedua yaitu gami atau gomos yang artinya pernikahan. Dalam kata lain, monogami berarti perkawinan yang mempunyai satu pasangan atau satu pasangan aja lah. Seperti kata mono, satu pernikahan. Gitu. Istilah monogami ditujukan pada seseorang suami yang mempunyai satu orang istri sebagai pasangan hidupnya dalam perkawinan. Nah, dengan demikian monogami itu sendiri berarti sistem yang membolehkan seorang hanya boleh satu dalam jangka waktu tertentu, satu pasangan. Dalam pengertian ini terdapat kata-kata dalam jangka waktu tertentu yang berarti selama seorang suami itu beristrikan seorang istri, maka selama itu pula suami tersebut tidak beristrikan perempuan yang lain. Gitu. Jadi satu pasangan. Next slide. Oke, selanjutnya. Monogami itu sendiri adalah asas perkawinan dalam hukum Islam, atau asas perkawinan itu disebut dalam Islam hukum monogami. Ketentuan ini terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat ketiga, yaitu kalau kamu tidak akan adil di antara istri-istri kamu, seyogyanya lah kamu mengawini seorang perempuan saja. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Maksud anjuran tersebut yaitu untuk beristri satu adalah untuk menghindarkan seseorang berbuat sewenang-wenang dan membuat orang lain sengsara atau menderita apabila orang beristri lebih dari satu gitu. Jadi kalau merasa tidak bisa adil ya udah istrinya satu saja. Kalau memang bisa, mampu dan mau, bukan hanya mau sih, mampu gitu untuk berlaku adil, itu monggo untuk melakukan lebih dari satu istri. Nanti akan ada di pembahasan selanjutnya. Walaupun seorang laki-laki diperbolehkan ya mengawini wanita lebih dari seorang saja. Tetapi kalau tidak dapat memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, baiknya menikah dengan satu wanita saja. Perkawinan tersebut lebih dari satu dianggap sebagai perkecualian. Oke, terus. Nah, beberapa penerapan asas monogami ini tidak bertentangan ketentuan hukum Islam. Berikut ini sumber dari perundang-undangan yang ada di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 Ayat 1 secara tegas disebutkan dasar atau prinsip perkawinan adalah monogami. Dasar pernikahan itu monogami atau satu istri gitu. Jadi dasarnya cuma satu gitu. Pasal tersebut menyatakan pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri.
seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang wanita. Seorang pria hanya boleh mempunyai seorang wanita. Salah ketik ini. Namun demikian, tetap ada kemungkinan untuk poligami, maksimal 4 orang. Hal tersebut bisa dilakukan apabila dilakukan lewat pengadilan, sehingga jelas apabila tidak ada atau tanpa izin dari pengadilan, maka perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum. Jadi tetap harus mempunyai izin dari pengadilan. Selanjutnya saya kembalikan ke Mas Bobi. Oke, terima kasih Mas Suryo telah menjelaskan tentang monogami. Selanjutnya kita masuk ke poligami. Pada kesempatan kali ini kita akan bergabung dengan Saudara Dila. Saudara Dila akan menjelaskan bagaimana itu poligami. Pada Saudari Dila dipersilakan. Oke, baik. Poligami atau ta'addud az-zaujat yang bisa dibilang berbilang istri berasal dari bahasa Yunani yang apolus yang berarti banyak dan gomus yang berarti perkawinan. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan poligami adalah suatu perkawinan di mana seorang laki-laki mengawini lebih dari seorang perempuan dalam waktu bersamaan. Lanjut. Nah, pembolehan kawin lebih dari satu ini adalah merupakan suatu pengecualian. Di samping itu, pembolehan diberikan dengan pembatasan-pembatasan yang berat, berupa syarat-syarat dan tujuan yang mendesak. Pembatasan-pembatasan itu adalah, yang pertama, jumlah wanita yang boleh dikawini tidak lebih dari 4 orang. Seperti yang disebut dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 3, maka kawinlah wanita-wanita lain yang kamu senangi 2 atau 4. Yang kedua, akan sanggup berlaku adil terhadap semua istri-istrinya. Kalau sekiranya sudah merasa tidak berlaku adil terhadap semua istrinya, maka sebaiknya jangan kawin lagi untuk kedua kalinya atau seterusnya. Nah, yang ketiga, wanita yang akan dikawini lagi seyogianya adalah wanita yang mempunyai anak yatim. Dengan anak yatim itu berada di bawah pengawasan laki-laki yang akan berpoligami tersebut. Dan supaya dapat berlaku adil terhadap anak yatim dan harta anak yatim tersebut. Nah, yang terakhir, wanita-wanita yang hendak dikawini itu tidak boleh berhubungan saudara, baik maupun saudara persesusuan. Hal ini disebut jelas dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 23. Lanjut. Poligami dalam perspektif hukum Islam. Dalil nakli yang dijadikan landasan memperbolehkan perkawinan poligami dalam Islam bermaktub dalam kitab suci Al-Quran surat An-Nisa ayat 3 dan 129 yang artinya, dan jika kamu takut akan dapat berlaku adil terhadap jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap hak-hak perempuan dan yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinlah wanita lain yang kamu senangi 2 atau 4 orang. Kemudian jika kamu tidak takut dapat berbuat adil, maka kawinlah seorang saja. Atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Quran surat An-Nisa ayat 3. Firman Allah selanjutnya di ayat 129, dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu jangan kamu terlalu cenderung kepada kamu yang kamu cintai, sehingga kamu berikan yang lain terkatung-katung, dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Quran surat An-Nisa ayat 129. Next. Dari ayat yang di atas memberikan gambaran kepada kita bahwa mengatur syarat kepada mereka yang ingin melakukan perkawinan poligami di antara lain adalah hukum poligami hingga 4 istri adalah mubah, karena lafal fankihu walaupun berupa amar atau perintah, tapi mengandung makna mubah, bukan wajib.
sebagaimana hal itu menjadi pendapat jumhur mujtahidin dalam setiap masa. Yang kedua, mubahnya hukum poligami harus dengan syarat dapat berbuat adil kepada istri-istrinya. Keadilan di sini bukan dalam bentuk cinta yang mustahil dibagi rata, tapi keadilan yang dimaksud adalah adil dan dalam memberi minuman, makanan, pakaian, tempat tinggal, dan nafkah dan bermalam. Yang terakhir, poligami dilakukan bukan atas dasar menuruti hawa nafsu, tapi adanya pertimbangan-pertimbangan yang lebih penting diantaranya untuk menolong para perawan yang masih banyak dan janda-janda yang mesti disantuni jiwa dan raganya. Oke. Selanjutnya saya kembalikan ke Mas Pobi. Belum di-unmute, Mas. Terima kasih banyak kepada Saudari Dila yang telah menjelaskan apa itu poligami dan menurut pandangan Islam. Selanjutnya kita lanjut pada talak atau perceraian. Pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Saudara Latifah. Kepada Saudara Latifah, saya persilakan. Oke, baik. Yang ketiga adalah talak atau perceraian. Nah, talak menurut pengertian bahasa berasal dari at-tolak yang bermaksud melepaskan, meninggalkan, atau melepaskan ikatan kata. Sedangkan menurut istilah, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau putusnya hubungan suami istri dengan mengucapkan secara sukarela ucapan talak kepada istrinya dengan kata-kata yang jelas atau dengan sindiran. Lanjut. Nah, dari pengertian tadi terdapat beberapa ulama yang mengartikan ya talak itu apa. Di sini ada Imam Syafi'i, talak pada syara adalah melepas ikatan pernikahan dengan menggunakan lafadz talak dan seumpamanya. Sedangkan Imam Hanafi mengartikan talak pada syara adalah memutuskan ikatan pernikahan serta-merta atau dengan talak bain atau dalam satu waktu dengan talak raji dengan menggunakan lafaz tertentu. Imam Maliki mengartikan talak pada syara adalah memutuskan ikatan yang sah dalam pernikahan. Dan yang terakhir, Imam Hambali mengartikan talak pada syara adalah melepaskan ikatan pernikahan. Lanjut. Nah, perceraian menurut hukum fikih. Perkataan talak dan firqah dalam istilah fikih mempunyai arti yang umum dan arti yang khusus. Arti yang umumnya yaitu segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami yang telah ditetapkan oleh hakim dan perceraian yang jatuh dengan sendirinya seperti perceraian yang disebabkan meninggalnya salah satu dari suami atau istri. Arti khusus yaitu perceraian yang dijatuhkan oleh suami saja. Dalam hukum Islam, talak itu hanyalah salah satu bentuk yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan. Jadi, di sini dapat diketahui bahwa talak pada dasarnya merupakan cara untuk melepaskan ikatan perkawinan. Dan sudah menjadi ketentuan syarak bahwa talak itu adalah hak suami dan hanya dia yang bisa menalak istrinya. Lanjut. Nah, macam-macam perceraian dalam Islam itu ada yang pertama ada talak raji. Adalah suatu talak di mana suami memiliki hak untuk merujuk istri tanpa kehendaknya. Talak raji ini disyaratkan pada istri yang telah digauli. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, talak yang boleh dirujuk itu hanya 2 kali. Setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang patut atau menceraikannya dengan cara yang baik. Terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 229. Yang kedua itu ada talak bain sugro. Nah, di sini adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah. Meskipun yang istrinya itu dalam masa iddah. Nah, dalam hal ini Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 230. Maka jika suami telah mentalaknya 3 kali, maka tidak halal baginya untuk kawin kembali sesudah itu, kecuali sudah perempuan tersebut kawin dengan laki-laki lain. Jadi kalau udah gini, perempuannya kalau mau balik sama suaminya yang dulu itu, perempuannya harus nikah dulu sama orang lain, baru dia bisa balik sama suaminya yang dulu. Itu terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 230. Lanjut. Nah, talak bain sugro ini ada 3 macam. Yang pertama adalah talak yang terjadi sebelum diduhul. Adalah talak yang terjadi atas permintaan istri terhadap mahkamah syariah atau pengadilan agama dan suami telah mencampuri istrinya.
Yang kedua ada talak dengan tebusan atau huluk. Nah, huluk menurut bahasa berarti perpisahan istri dengan imbalan harta. Kata tersebut dari kalimat khola'at sauba atau melepas baju karena wanita diibaratkan pakaian laki-laki. Menurut istilah, huluk adalah perceraian antara suami istri dengan membayar iwat atau tebusan dari pihak istri dengan mengembalikan mas kawin yang pernah diterima dari suami atau dengan menebusnya atas kesepakatan kedua belah pihak. Lanjut. Nah, mengenai huluk tadi ini, tentang kebolehannya ini dipegangi oleh kebanyakan ulama berdasarkan firman Allah, yaitu talak yang dapat dirujuk 2 kali, setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang ma'ruf, atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya, yaitu suami istri, tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Nah, terjadinya huluk ini harus ada syarat-syaratnya. Yang pertama, kadar harta yang boleh dipakai untuk huluk itu harus jelas, dan yang kedua, sifat harta penggantinya itu juga harus jelas. Lanjut. Nah, yang ketiga, ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syariah atau Pengadilan Agama. Yang pertama ada fasah, yaitu jatuh talak karena tuntutan istri kepada Mahkamah Syariah. Terus yang kedua ada syikok, yaitu perceraian terjadi karena keretakan antara suami istri. Yang ketiga ada peran dan fungsi hakam dalam peradilan Islam. Hakam itu artinya juru damai, yaitu juru damai yang dikirim oleh dua belah pihak, suami dan istri, apabila terjadi perselisihan antara keduanya, tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah di antara kedua suami istri tersebut. Oke, selanjutnya bisa dikembalikan ke moderator Mas Pobi. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang telah menjelaskan tentang monogami, poligami, dan perceraian. Mungkin apabila ada kesalahan atau dalam penyampaian, saya selaku moderator mewakili teman-teman yang presentasi, kami mohon maaf. Semisalnya teman-teman ada yang ingin bertanya, nanti silakan ditulis saja di kolom komentar. Insya Allah akan kami jawab pertanyaan dari teman-teman semua. Mungkin saya akhiri pertemuan pada siang hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Saya tutup presentasi pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.